Jadi sebelum masuk ke PTK untuk pengembangan profesi guru, saya perkenalkan dulu Pak Ridwan Sani. Pak Ridwan Sani ini adalah dosen di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Beliau merupakan dosen pendidikan fisika, sudah berkecimpung di dunia penelitian tindakan kelas dan menjadi salah satu instruktur nasional untuk penelitian tindakan kelas. Hari ini beliau akan memberikan pemaparan dengan tajuk PTK untuk pengembangan profesi guru. Jadi kepada para peserta sudah disiapkan buku, pena, kalau bisa juga air putih dan kopi, sehingga tidak mengantuk dalam proses mendengarkan. Baik, kepada Pak Ridwan Sani, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih Feros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Suara saya agak jelas atau masih ini? Kurang jelas? Jelas Pak. Oh jelas, alhamdulillah. Selamat berjumpa di Zoom meeting Bapak Ibu. Ini saya mau paparkan, ini ada gambar buku ya. Ini saya terakhir mengeluarkan buku penelitian tindakan kelas terbitan Rosda Karya yang bawah. Kalau yang atas itu terbitan Tirasmat. Itu Peros sudah punya nih. Peros Bumuti ada punya. Jadi saya akan bicara mengenai bagaimana PTK untuk pengembangan profesi guru. Ini materi ini yang bisa saya bawakan di tingkat nasional di Nusantara ya. Sama aja materinya, Bapak Ibu hari ini walaupun tidak ikut kegiatan kementerian, ikutnya kegiatan English House, materinya standar. Lanjut terus. Indah ininya. Di angka kredit untuk pengembangan untuk kegiatan guru itu, pengembangan profesi itu ada dari pendidikan, ada dari PKG, ada dari pengembangan profesi berkelanjutan PKB, dan dari penunjang. Ini kita akan fokus di PKB. Lanjut terus. PKB itu terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Kalau pengembangan diri itu mengikuti pelatihan, misalnya 32 jam dihitung 1 kredit. Kalau cuma 8 jam nggak dihitung. Nah, PTK itu termasuk publikasi ilmiah. Ada lagi yang ketiga adalah karya inovatif, misalnya membuat media. Membuat media, tapi medianya harus dijelaskan cara membuatnya, dipoto nanti ketika membuatnya, medianya, dijelaskan cara menggunakannya. Itu nilainya, kalau media sederhana itu, karya inovatif sederhana itu 2, kalau karya inovatif kompleks itu nilainya 4, ini sama dengan nilai PTK. Nah, kita akan bicarakan nomor 2 ini, publikasi ilmiah. Lanjut, terus. Nah, ini publikasi ilmiah ini digunakan oleh guru untuk kenaikan pangkat. Jadi pada waktu yang lalu itu banyak guru yang mentok di golongan 4A, nggak bisa naik ke 4B dan seterusnya. Karena pada waktu itu persyaratan kenaikan PTK dan karya ilmiah itu mulai dari 4A. Nah, sekarang sudah diturunkan ke dari 4B, D3B ke 3C itu perlu publikasi ilmiah atau karya inovatif nilainya 4. Ya. Kalau dari 4A ke 4B masih tetap 12, tapi harus ditambah dengan artikel jurnal. Jadi jurnal itu wajib. Jadi yang ceritakan Pak Saharman tadi, itu wajib ada artikel jurnal. Artikel jurnal itu hasil penelitian tentunya. Jadi selain ada PTK juga bisa PTK. Boleh tidak semua jurnal? Tidak boleh. Harus ada PTK-nya. Nah, kalau dari 4C ke 4D itu harus ada presentasi di Jakarta. Dan kalau dari 4D ke 4E harus ada buku. Jadi guru itu harus memiliki buku. Cuman ini mudah-mudahan masih bisa tercapai. Ini masih mudah-mudahan bisa sampai ke 4E. Ya, sedikit guru yang bisa sampai 4E ini. Lanjut, Feros. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari 4B ke 4C, yang 3B itu jelas ada ya.
surat B4C ini yang publikasi yang harus ada itu adalah 1. Makalah laporan PTK, nilainya 4 angka kredit. Yang kedua, artikel ilmiah di jurnal. Nah, makanya saya diminta bantuan oleh English House. English House membuka jurnal untuk guru pendidikan. Saya diminta sebagai editor, salah satu editor, untuk membantu guru-guru. Karena ini agak sulit juga. Jurnal pada saat ini, dia wajib jurnalnya itu online. Jadi kalau jurnalnya nggak online, nanti tidak bisa dilacak oleh BKN atau BKD. Kenapa harus online? Harus dicek. Ini sama nggak ada jurnal yang lain, jurnal sebelumnya. Jadi kalau penelitiannya copy paste nggak bisa lagi sekarang. Makanya harus yang online dan walaupun begitu cetaknya juga diminta juga. Dan sisanya adalah publikasi ilmiah yang lain, misalnya karya inovatif. Jadi kalau jurnal tingkat provinsi itu nilainya 2. Ya. Jurnal, tapi kalau belum terakreditasi nilainya 1,5. Kalau nilai jurnal akreditasi nilainya 3. Jadi sebetulnya jurnal tingkat provinsi atau tingkat nasional itu bisa saja. Lanjut terus. Kalau guru mau memajukan karya ilmiah berupa diktat atau karya terjemahan, itu maksimum itu 3. Kalau buku pedoman guru maksimum 1. Laporan penelitian maksimum 2 laporan per tahun. Jadi sebetulnya 1 semester 1. Tidak boleh 1 semester itu lebih dari 2 PTK. Misalnya ada laporan 1 PTK, 1 penelitian lain, 1 semester nggak boleh. Kalau mau ada penelitian pendidikan, maksimal 1 per semester. Jadi 2 laporan per tahun. Nah, lanjut terus. Bapak Ibu, karya inovatif itu hanya boleh 50% dari seluruh angka kredit yang dibutuhkan. Nah, setelah ini kita akan masuk ke PTK. Pindahkan PowerPoint-nya terus. Salah satu angka kredit yang dinilai untuk kenaikan pangkat dalam kegiatan peningkatan profesional adalah PTK. Kenapa PTK? PTK. Lanjut, ini menyampaikan PTK. Oh, ini PTK itu disarankan sebab dia sesuai dengan tujuan pengembangan profesi guru. Nanti muncul. Siapa? Dan merupakan laporan kegiatan nyata guru di kelas. Jadi ini sangat disarankan PTK. Kenapa disarankan PTK? Karena pada umumnya kegiatan karya KTI yang lain itu banyak yang ditolak. Karena tidak sesuai dengan tujuan pengembangan profesi guru. Syarat karya ilmiah itu harus apik, APIK, apik A aslinya artinya asli karya guru tersebut. P perlu. Nah, perlu itu bahwa karya ilmiah itu memang diperlukan untuk pengembangan profesi. Jadi kalau guru fisika seperti si Putri ini membahas tentang pembelajaran matematika, itu nggak perlu, nggak dianggap nggak perlu dan nggak konsisten. Jadi asli, perlu, ilmiah. Ilmiah itu artinya ada rumusan masalah, ada metode, ada data yang diperoleh, ada simpulan, itu ilmiah. Yang terakhir adalah K, konsisten. Jadi kalau guru guru SD, jangan bahas masalah guru SMP, itu nggak konsisten. Guru fisika jangan bahas masalah guru kimia. Kecuali IPA. Kalau IPA kan dia memang integrasi. Ada fisika, ada kimia, ada biologi. Makanya yang disarankan adalah PTK. PTK ini umumnya ada nilainya. Nilainya kalau nggak 0, 4. 4 berarti memenuhi kriteria APIK tadi. APIK tadi. Lanjut terus. Jadi ciri khusus PTK ini dibandingkan dengan penelitian lainnya adalah PTK itu ada tindakan nyata. Jadi penelitian itu kan bisa mengambil data sekunder, tapi kalau PTK itu datanya primer, artinya ada tindakan guru perbaikan yang dilakukan di kelas. Tindakan itu dilakukan melalui kegiatan
belajar mengajar di kelas untuk memecahkan permasalahan praktis. Masalahnya apa? Masalah mengajar, misalnya siswanya tidak aktif dalam belajar, itu kan masalah. Itu harus diselesaikan. Bagaimana caranya membuat siswanya aktif? Atau masalahnya hasil belajarnya tidak mencapai KKM, nah, itu juga masalah. Atau masalahnya siswanya tidak bisa berpikir kritis, padahal pada saat ini sudah diperlukan siswa yang mampu berpikir kritis dan ditetapkan dalam kompetensi lulusan. Itu juga masalah. Ini ciri khusus itu, PTK itu ada tindakannya, tindakan terkait dengan proses belajar mengajar, tindakan itu terkait untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi guru di kelas. Nah, selain PTK, untuk kepala sekolah ada PTS. Kalau bagi guru, PTK itu khususnya di kegiatan belajar mengajar. Kalau bagi pengawas dan kepala sekolah, PTS itu terkait dengan pengelolaan sekolah. Kalau pengawas itu berkaitan dengan kegiatan pengawasan, supervisi. Itu dia, jadi beda ya, ada PTK, ada PTS. PTS itu ada dua, untuk pengawas dan untuk kepala sekolah. Lanjut, Peres. Bagaimana sebetulnya melakukan PTK atau PTS itu? Kalau ini di slide ini ada ditayang mengenai PTK. Jadi misalnya, respon siswa pada pembelajaran selama ini kurang baik. Siswa artinya tidak bisa menangkap apa yang dibilang oleh guru. Ketika ditanya dia tidak bisa menjawab. Ya. Respon siswanya kurang baik, itu masalahnya. Metode mengajarnya mungkin dengan diskusi dan tanya jawab mungkin. Terus bahan ajarnya standar. Bahan ajar yang digunakan mungkin buku K13. Nah, untuk bisa mengatasi masalah respon siswa tadi, agar respon siswanya lebih baik, guru menerapkan metode mengajar yang baru. Metodenya tadi diskusi dan tanya jawab. Nah, guru memperbaiki ini, seperti apa diskusi yang baik? Atau dirubah, diskusinya diskusi interaktif, di mana siswa diberi kesempatan menjawab dan diberi kesempatan presentasi. Itu diyakini bahwa respon siswa akan lebih baik. Atau mengubah metode mengajar tadi. Jadi ada tindakan BBM yang baru. Itu di PTK-nya. Jadi solusinya umumnya di metode. Masalahnya umumnya di penangkapan siswa, hasil belajar siswa, keaktifan siswa, dan sebagainya. Jadi untuk bisa mengatasi masalah ini, membuat PTK ini, guru atau kepala sekolah atau pengawas harus bisa mengidentifikasi masalah. Masalah itu tidak hanya terjadi di semester yang lalu, tapi juga terjadi pada kegiatan pembelajaran yang sedang dijalani sekarang. Jadi dia ongoing masalahnya, masalah ongoing diselesaikan. Nah, lanjut Peros. PowerPoint-nya. Jadi kegiatan PTK dalam satu semester tadi, Bapak Ibu, bisa saja ketika mengajar di awal, mulai masuk seminggu atau 1 bulan pertama, guru melihat semester lalu masih ada masalah. Semester sekarang, ketika mulai masuk, masih ada masalah tidak? Oh, sepertinya masih masalah yang semester lalu itu masih ada. Nah, itu dicatat, dibuat dalam proposal, dalam latar belakang. Jadi 1 bulan pertama sampai 2 bulan pertama itu adalah membuat RPP sambil mengajar ya. Membuat usulan penelitian, proposal, menyiapkan izinnya, membuat pretest dan sebagainya. Itu masih di awal nih, di awal. Nah, begitu mulai masuk ke bulan ketiga sampai bulan keempat, itu mulai menerapkan PTK. Menerapkan PTK dengan mulai metode mengajar baru. Nah, dia itu PTK minimal 2 siklus. 2 siklus PTK itu. Kalau 1 siklus, umumnya minimal 3 pertemuan. Boleh nggak 1 pertemuan untuk SMA?
Kalau pertemuannya panjang dari pagi sampai sore, oke. Tapi kalau pertemuannya cuma 2 jam, nggak boleh. Jadi kalau dia misalnya satu siklus itu ya pertemuan 1, pertemuan 3, satu siklus. Siklus kedua, pertemuan 4 ke pertemuan 5, pertemuan 6. Berarti 2 siklus itu selesainya minimal 1,5 bulan. Layaknya 2 bulan. Layaknya. Lalu kalau 2 siklus ini nggak selesai, masukkan lagi siklus ketiga. Siklus ketiga, ya. Jadi, tapi masih harus ada kesempatan di bulan ke-5, ke-6 atau bulan ke-6, ke-6 itu untuk membuat laporan. Jika tidak, maka laporan diselesaikan setelah kegiatan belajar mengajar. Jadi itu dia. Akan dicek lagi nanti, oh respon siswanya lebih baik ternyata. Itulah kegiatan yang dilakukan PTK dalam 1 semester. Maka tidak bisa melakukan PTK, 2 PTK dalam 1 semester, nggak boleh. Walaupun guru itu mengajar 3 kelas atau 4 kelas. Dia hanya menerapkan PTK di 1 kelas. 1 kelas saja. Di sini tidak ada kelas kontrol, hanya 1 kelas. 1 kelas, karena ini eksperimen semua. Ya, lanjutkan PowerPoint-nya. Terus, ya. Sekarang bagaimana membuat judul PTK? Judul itu ada 4 komponen di judul. Ada masalahnya, ada solusinya, ada tempatnya, ada mapelnya. Jadi harus jelas di judul itu siapa yang dikenai tindakan, dikenai tindakan itu ketahuan nih di sekolah mana, siswa kelas berapa, itu siapa. Terus apa yang akan ditingkatkan atau apa tujuan? Jelas masalahnya, ya kan? Di sini jelas masalahnya artinya ya, apa sih yang mau diinikan, respon siswa atau hasil belajar atau kemampuan siswa berpikir kritis, berpikir kreatif. Nah, itu yang akan ditingkatkan tujuannya. Terus apa nama tindakan? Apa solusinya? Misalnya menggunakan pembelajaran kooperatif atau menggunakan BDR, menggunakan Zoom meeting dengan, nah ini ada jelas ya, dengan apa? Dengan media interaktif misalnya. Ada Zoom meeting, ada media interaktif, atau dengan menggunakan menti.com, Mentimeter. Itu jelas ada tindakannya. Jadi judul itu akan terkait dengan ini kelas berapa, di mana sekolahnya, apa masalahnya, apa solusinya. Itulah kira-kira. Oke, lanjut. Ini contoh judul PTK di sekolah dasar. Peningkatan keterampilan menulis narasi. Berarti masalahnya siswa tidak terampil menulis narasi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajarannya bahasa Indonesia. Caranya melalui metode kerja kelompok. Pada siapa? Pada siswa kelas 6 SD Negeri 15 Pangkal Pinang. Jelas pada siapanya, jelas masalahnya, jelas solusinya, bagaimana tindakannya. Ini contoh judul PTK SD. Selanjutnya ini selanjutnya Peros, contoh judul PTK SMP, meningkatkan hasil belajar siswa dalam konsep energi. Apa masalahnya? Siswa kurang paham atau hasil belajar rendah dalam konsep energi. Dengan cara bagaimana? Dengan menerapkan pembelajaran STEM, Science, Teknologi, Engineering, Matematik. Nah, di mana? Atau pada siapa? Pada siswa SMP Negeri 3 Medan. Nah, PTK itu judulnya seperti itu. Supaya kan tetap nyari apa? Nambah ini. Nah, jangan terlalu ribut, nanti Bapak terganggu ngomongnya. Matikan itunya ya, mikrofonnya ya. Nah, ini sekarang, nah bagus terus. Kita matikan aja, asal jangan orangnya kita matikan. Mikrofonnya aja, ya kan? Siap. Jadi inilah dia di judul. Tetap kaidah penulisan judul itu ya 15 kata maksimal di luar kata sambung. Kata sambung itu kalau di sini ada dalam, dengan, dan, pada. Lanjut terus. Jadi untuk bisa melihat ini, Bapak Ibu sebaiknya latihan. Bisa membuat judul aja pertama. Latihannya ya selama ini mengajar Bapak Ibu menggunakan metode belajar seperti apa ya? Ya kan? Terus
untuk meningkatkan apa? Pada kompetensi apa? Mapel apa? Nah, ini ada masalah. Kalau ada masalah, maka kita rencanakan menggunakan metode pembelajaran apa yang baru ini. Yang baru ini. Seperti apa belajarnya? Meningkatkan apa? Misalnya, selama ini pada BDR atau work from home, WFH, siswanya tidak aktif belajar. Yang belajar itu orang tuanya. Gurunya pakai apa? Pakai WhatsApp. Lalu bagaimana memantau proses belajarnya? Nggak bisa dipantau pakai WhatsApp. Lalu bagaimana mengubahnya? Rencanakanlah itu. Untuk meningkatkan apa? Keaktifan siswa dalam belajar. Pada kompetensi apa? Pokok bahasa dan materi pelajaran. Pelajaran apa? Siswa kelas berapa? Sekolah di mana? Di kota apa? Jadi ini latihannya Bapak Ibu ini. PowerPoint yang ini perlu diisi nanti sebelum mengisi judul. Ya. Lanjut Peros. Ya. Bapak Ibu, PTK untuk pengembangan profesi guru itu minimum 2 siklus. Kalau 1 siklus bagaimana? Tidak dinilai untuk kenaikan pangkat. 1 siklus minimum 3 pertemuan. 1 semester maksimum 1 PTK. Yang diamati bukan hanya hasil, tapi juga proses. Maka dalam melakukan PTK ini, perlu dibuat lembar observasi. Instrumen, lembar observasi, angket. Karena angket untuk melihat semangat siswa, sikap siswa. Kalau lembar observasi melihat aktivitas siswa, ya kan? Gairah siswa, motivasi siswa, dan sebagainya. Bisa saja observasi itu diceknya per meja, denah meja. Denah meja itu lihat siswa paling depan, meja 1, 2 kali bertanya, centang 2 kali bertanya. Di denah itu dibuat, itu lembar observasinya seperti itu. Nah itu semua yang ini ceritanya ada di buku PTK yang saya tulis. Ada denah meja dan sebagainya. Ada lembar observasi pakai centang. Ada lembar observasi pakai ijir. Berapa kali dia bertanya? Pakai ijir, pakai toli. Nah, itu dia. Ada di buku itu Bapak Ibu. Tapi di sini Bapak Ibu, inilah dia yang pengembangan profesi guru itu PTK-nya. Lanjut Peros. Model penelitian pendidikan kelas itu dia tetap pakai model mulai dari perencanaan, siklus itu ya, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Jadi gambar ini wajib ada di bab 3. Gambar yang sama, boleh bolak-balik. Bapak Ibu gunakan aja ini gambar ini. Tidak boleh lari dari model ini. Tetap dia harus ada siklus 1, perencanaan, terus dilaksanakan, RPP maksudnya, terus diamati, terus refleksi. Setelah direfleksi nampaknya perencanaan yang sudah dibuat di awal untuk pertemuan berikutnya perlu diperbaiki. Perbaiki perencanaan. Mulai perencanaan lagi. Dilaksanakan. Diamati. Refleksi lagi. Terus siklus berikutnya. Kalau belum sesuai dengan harapan, belum tercapai, lanjut terus siklusnya. Pak Ibu. Loh pertanyaannya, materinya seperti apa? Materinya tidak boleh mengulang. Materinya lanjut terus. Kan yang diintervensi adalah metodenya untuk melihat respon atau kompetensi. Kalau kompetensi itu kan 1 semester misalnya cuma 1-2 kompetensi. Makanya topik PTK itu nggak boleh sempit, harus luas. Ya, itu dia. Terlanjut Seperos. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat dari gambar yang pertama yang saya gambarkan tadi, kegiatan 1 semester itu 6 bulan itu adalah 2 bulan itu umumnya adalah membuat proposal, menyiapkan instrumen, menyusun usulan, ya, dan sebagainya. Itu 2 bulanan. Boleh nggak 1 bulan? Boleh, silakan. Karena ketika periode 1 bulan itu Bapak Ibu masih mengamati respon siswa, keaktifan siswa, hasil ujian ulangan siswa. 1 bulan, 2 bulan pertama. Lalu 2 bulan ke depan atau sampai 3 bulan itu adalah melaksanakan PTK, melaksanakan pembelajaran dengan metode baru, mengumpulkan data. Datanya tidak hanya kuantitatif, termasuk kualitatif. Kalau PTK ini, dia sebetulnya lebih dekat ke kualitatif. Jadi semi kualitatif, kuantitatif boleh. Terus diamati pembelajarannya, lakukan penilaian, mengevaluasi proses.
Ini 2 siklus, masing-masing 3 atau 4 pertemuan satu siklus. Jadi kalau 4 pertemuan satu siklus berarti pas 2 bulan. Tapi kalau siklusnya lebih dari 2, bisa lanjut ke bulan kelima. Nah, bulan kelima ke 6 itu kalau selesai 2 siklus, tulis laporan. Kalau tidak selesai siklusnya, laporannya dilakukan setelah kegiatan belajar mengajar. Lanjut, Peros. Isi laporan PTK itu ada 5 bab. Bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. Semua ini di luar kata pengantar, di luar lampiran harus 40 halaman minimal. Jadi untuk memenuhi 40 halaman, biasanya pendahuluan itu cuma 4-5 halaman. Kajian teori mungkin bisa 5 halaman, udah 10. Metode 6, 15. Masih ada banyak lagi, berarti hasil penelitian ini perlu banyak halamannya. Karena lampiran nggak dihitung 5 halaman. Bagaimana cara mengisi hasil penelitian itu halamannya banyak? Deskripsi tanya jawab siswa ada di hasil. Terus foto-foto masukkan di situ. Hasil kerja siswa disampling, dianalisis di situ. Mana siswa yang paling pintar, siswa yang sedang, sampling siswa yang paling rendah. 3 kelompok. Tanya jawab antar guru dan siswa, ya. Kasus, di situ ada di hasil. Halo, Pak. Halo. Sepertinya internet Pak Sani mengalami gangguan. Halo, Pak. Ya? Ya, silakan lanjut, Pak. Tadi ada gangguan sedikit. Oh, ada gangguan. Ya. Ini Peros jangan selanjutnya. Iya, silakan. Baik, Pak. Tentang bab 1. Ya, bab 1, kerangka isi usulan itu Bapak Ibu ada 3 bab. Mulai dari bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 itu baca isinya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian. Bab 2 itu kajian pusaka. Kajian pusaka ini terkait dengan metode tadi yang ada di judul, misalnya tentang pembelajaran diskusi, pusakanya tentang metode diskusi. Bab 3 adalah metode penelitian, rancangan metode penelitian. Di situ ada setting penelitian. Di PTK ini tidak ada populasi dan sampel, tidak ada. Yang ada adalah kelas berapa settingnya, kapan dilakukan. Jadi, dualnya terus desain penelitiannya seperti apa, yang siklus tadi, siklus instrumennya seperti apa, jelaskan semua di metode, ya. Nah, ini kerangka isi. Kita lihat bab 1-nya. Terus bab 1. Lanjut. Bab 1 itu masalah yang kita hadapi selama ini, termasuk fokus pada masalah yang masih ditemukan pada saat Bapak Ibu sedang menulis proposal pada semester berjalan. Ya, deskripsikan data secara kuantitatif, ada angka-angka untuk memperjelas identifikasi masalah. Misalnya berapa siswa, ada 32. Kalau dilakukan pertanyaan, mungkin yang menjawab cuma 10 orang. Itu angka kuantitatif. Terus selanjutnya, kemukakan solusi.
yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah. Tulis rumusan masalah, tujuan, penelitian, dan manfaat. Nanti rumusan, tujuan, dan manfaat itu satu sub sendiri. Jadi 1 latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 tujuan penelitian, 4 manfaat penelitian. Nah ini masuk ke bab 2. Lanjut, kalau bab 2. Bab 2 itu Bapak Ibu memaparkan tentang solusi tadi berdasarkan landasan teori dari buku-buku atau hasil-hasil analisis jurnal untuk menjelaskan keunggulan dari tindakan baru yang akan diterapkan. Ini ya. Jadi keunggulannya jelaskan di bab 2. Makanya ini bisa aja banyak karena bisa juga membahas hasil penelitian orang lain. Tapi jangan terlalu banyak, bahas saja dari teori dan sebagainya. Bab 2. Lanjut bab 3 ini, terus bab 3. Bab 3 itu setting penelitian. Setting itu artinya subjek penelitiannya siapa sih? Siswa kelas berapa? Siswa kelas 6 SD Negeri 1 Kota Medan. Ya kan? Terus di kapan diteliti? Kapan? Bulan September sampai bulan Desember 2020. Ya kan? Nah, terus rancangan tindakan. Bagaimana kita mau buat rencana pembelajarannya? Metodenya, rencana pengambilan data, rencana kegiatan, analisis data. Udah jelaskan semua di rancangan tindakan. Lanjut, Peros. Bab 3 itu Bapak Ibu tuliskan indikator-indikator yang terkait ya, kompetensi siswa yang mana yang akan ditingkatkan terkait dengan hasil belajar dan respon. Tuliskan instrumen. Susun kisi instrumen bab 3. Instrumennya ada di lampiran. Nanti di lampiran ini ditampilkan kalau sudah selesai laporan, tampilkan contoh instrumen yang sudah diisi oleh siswa dalam tiga kelompok. Kelompok yang pintar, sangat pintar, sedang, dan kurang pintar. Siswa per kategori berarti ada instrumen yang minimal yang ditampilkan. 2 yang siswa yang pintar, 2 siswa sedang, 2 siswa yang kurang pintar. Lanjutkan, terus bab 4. Ya, Pak. Bab 4 itu ini masih bab 3, rancangan pengolahan data. Data ini sebetulnya yang lebih utama adalah data kualitatif yang dibantu dengan ada data kuantitatif. Jadi data kuantitatif Bapak Ibu bisa tampilkan dengan bar chart. Bar chart itu artinya diagram batang. Jangan menggunakan diagram kue, jangan. Bar chart umumnya kalau untuk PTK. Jadi data itu diklasifikasi dulu, diorganisasikan, dibuat tampilkan bar chart, dan umumnya nggak pakai statistik. Umumnya tidak pakai statistik. Tapi dijelaskan yang penting. Kalau ada nanti di ini tanya jawab dan sebagainya, dijelaskan apa yang akan dianalisis dan tanya jawab tadi. Ini pengolahan datanya diarahkan untuk memberikan argumentasi atau penjelasan proses yang dilakukan dan hasilnya. Jadi jelas kalau ini meningkat, kenapa meningkat? Jelas dia. Ya. Kita lanjutkan terus. Ya, Pak. Selanjutnya adalah bab 4. Bab 4 itu terdiri dari bagaimana penjelasan tentang pelaksanaan tindakan, data hasil, dan pembahasan. Jadi kalau namanya deskripsi subjek tindakan, deskripsi ini boleh saja tidak ada, tapi boleh ada. 411. Karena sudah ada di bab 3. Tapi yang jelas bagaimana melaksanakan tindakan di siklus 1, jelaskan. Bagaimana melaksanakan tindakan di siklus 2, jelaskan. Bagaimana cara mengamati, jelaskan. Terus datanya seperti apa yang di proses siklus 1,
Data di siklus 2, terus dianalisis. Hasil data itu dipaparkan, didiskusikan. Dipaparkan secara naratif, oh ini hasilnya ini meningkat karena siswanya akan lebih aktif. Jelaskan. Ya. Kalaupun mau dibandingkan dengan hasil penelitian orang lain, boleh. Ternyata hal ini juga didukung dengan penelitian itu ini baik, bagus hasilnya. Itu bab 4. Lanjut beres. Bab 5-nya adalah simpulan dan saran. Saya nulisnya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia ya, simpulan, bukan kesimpulan, simpulan. Simpulan itu fokus pada pengaruh tindakan ya yang dilakukan terhadap proses ini, yang berdasarkan proses dan hasil pembelajaran. Itu di 5 bab yang di PTK ini. Selanjutnya kita diskusikan tentang apa-apa yang perlu dipenuhi dalam PTK. Lanjut teras. PowerPoint-nya. Nah, simpulan itu menjawab pertanyaan penelitian. Dia harus nyambung antara rumusan masalah, tujuan, hasil, dan simpulan. Harus gayut dia. Dia harus menjawab tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Harus ditafsirkan secara logis. Ya. Tentu saja tergantung pada kemampuan guru sebagai peneliti atau kepala sekolah sebagai peneliti. Jadi nggak terlalu sulit lah kalau bagian ini. Paling 2 lembar ini. Lanjut terus. Lampiran. Bapak Ibu, lampiran ini sangat perlu untuk menunjukkan bahwa penelitian itu asli. Asli kan penilaian itu di PTK itu dinilai jika apik, asli, perlu, ilmiah, konsisten. Maka salah satu cara membuktikan dia asli adalah satu, foto. Foto kegiatan. Foto kegiatan itu kelihatan siswanya belajar, kelihatan gurunya mengajar. Jadi dia mengambil foto orang lain. Jadi harus ada observer di kegiatan PTK itu. Nanti akan kelihatan, oh gurunya di depan, siswanya di depan, di ininya. Jadi enggak, kalau fotonya hanya kelihatan gurunya saja, akan dipertanyakan. Ini guru ini mengajar, siswanya ada tidak ya? Nah gitu. Loh, kalau BDR bagaimana? Kalau BDR, kan kalau di screenshot kelihatan foto guru dan foto siswanya bersama-sama. Jadi foto itu adalah penanda ini asli kegiatan. Terus, apalagi yang kedua? Contoh hasil kerja siswa yang saya bilang tadi. Contoh kerja siswa. Terus ada juga izin kepala sekolah harus ada, nggak boleh nggak ada. Karena PTK itu minimal ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah di bagian pengesahan. Minimal harus ada guru tanda tangan, kepala sekolah tanda tangan. Terus daftar hadir siswa, contoh instrumen sudah diisi, contoh instrumen kosong, jurnal catatan harian siswa, refleksi siswa, ke lembar hasil belajar, lembar pengawasan, semua ada di lampiran. Dan lain-lain sebagainya. Lanjut. Terus. Jumlah halaman itu minimal 40. Belum termasuk lampiran dan lembar pengesahan dan daftar isi. Umumnya 40 sampai 60. Tidak perlu hardcover, biasa saja. Angka kreditnya kalau nggak 4, 0. Kalau tidak memenuhi kaidah 0, kalau memenuhi kaidah 4. Jadi nggak ada nilai 3, nggak ada, hanya nilai 4 atau 0. Dan harus diseminarkan di sekolah. Seminarkan dengan mengundang guru minimal dari 3 sekolah yang berbeda. Maka ini harus ada buktinya, bukti seminar, bukti pelaksanaan seminar. Untuk pangkat, ini syarat nih, peraturan ya. Lanjut Peros. Bapak Ibu, beberapa PTK yang ditolak itu umumnya satu ini tidak jelas apa dan bagaimana melakukan kegiatan tindakan yang dilakukan. Tidak jelas. Gurunya melakukan apa sih? Tak jelas. Siklusnya tak jelas. Bagaimana peran refleksi pada tiap siklus juga nggak jelas. Nah, itu juga ditolak. Selanjutnya, apa yang dilaporkan disebut dengan laporan PTK, tapi isinya hanya berupa laporan pembelajaran biasa. Tidak ada tindakan, tidak ada siklus, kegiatannya biasa aja, ditolak juga. Nggak dinilai nih. Ini PTK yang ditolak. Lanjut, Pero.
Nah, kalau begitu kondisinya ditolak, harus diperbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Metode penelitian misalnya karena ditolak karena metode penelitian belum mengemukakan tahapan dan tindakan tiap siklus, harus diperbaiki. Jika laporan hasil pembahasan itu belum melaporkan data tiap lengkap tiap siklus, harus diperbaiki. Jika tidak melaporkan perubahan itu pada siswa, perbaiki juga. Ya. Laporan belum lengkap, perbaiki juga. Jadi bisa aja ditolak habis ini buat baru, bisa ditolak dengan perbaikan. Nah, kalau ditolak dengan perbaikan, umumnya seperti ini ya, 3 ini. Lampirannya belum lengkap, tahapan tiap siklus belum tergambarkan, terus perubahan pada tiap siklus belum kelihatan. Ini masih berapa menit lagi nih, terus? Masih ada Pak waktu kita 1 jam lagi juga masih bisa. Oh, masih panjang ya, karena perlu tanya jawab. Masih panjang. Iya, perlu tanya jawab. Masih panjang. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu, kalau masih panjang. Iya Pak. Terus Bapak Ibu, lanjut PPT-nya terus. Slide-nya. Iya. Slide-nya. Nah, jadi ketika penilai menilai publikasi ilmiah, fokus penilaiannya adalah asli dan bermanfaat. Jadi, lampiran dulu disajikan harus lengkap untuk meyakinkan bahwa ini memang perlu dan asli dan perlu. Apik itu asli dan perlu. Kalau penelitiannya seperti ini, pengaruh, misalnya bukan penelitian PTK ini, pengaruh jarak rumah dengan hasil belajar, itu nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat bagi pembelajaran itu. Bermanfaat. Jadi dia harus bermanfaat. Asli. Foto-fotonya tadi dilengkapi, terus contoh hasil kegiatan siswa yang dinilai oleh guru, tampilkan juga. Jadi dokumentasi sangat perlu ini di PTK. Jadi jangan melakukan PTK jangan sendiri, harus ada kawannya. Lanjut PTK ini terus. Nah, rupanya sudah selesai kita. Bapak Ibu, kita bisa berdiskusi, masih panjang waktunya, kita perut 1 jam. Ini paparan sudah cukup dipadakan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Ya, baik. Masih pagi nih Pak, masih pagi. Oh, masih pagi ya. Masih pagi nih. Baik. Iya. Terima kasih atas pemaparannya kepada Pak Sani. Selanjutnya, sewaktu Pak Ridwan Sani ini sedang memberikan pemaparan, ada yang bertanya itu dari Bapak Justianus Tarigan. Nah, beliau mempertanyakan bahwa PTK tidak perlu membuat sampel. Jadi bagaimana kita menentukan pemilihan kelas jika kita mengajar di banyak kelas? Nah, ini juga jadi masalah nih Pak. Satu guru ngajar di banyak kelas. Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, jika yang ingin diteliti itu semangat belajar atau sikap siswanya, instrumen untuk mengambil data dan menganalisisnya itu bagaimana Pak? Nah, itu pertanyaan beliau. Mungkin bisa dijawab. Kepada peserta yang juga ingin mempertanyakan pertanyaan, bisa raise your hand atau langsung di chat biar dibacakan. Nah, untuk para peserta yang juga sedang menonton di YouTube juga bisa di chat di kolom chat YouTube. Bagaimana Pak? Halo? Sepertinya ada gangguan teknis. Halo, Feras? Iya Pak Sani. Oke, sudah jelas. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya pertama adalah bagi guru yang mengajar lebih dari 1 kelas, kemudian PTK itu kan tidak perlu membuat sampel. Nah, bagaimana menentukan pemilihan kelasnya? Kira-kira seperti itu, Pak. Terus kita kan milih satu.
Pilih satu itu ya terserah. Misalnya ada masalah apa. Selama ini kita cek masalah itu misalnya siswanya nggak aktif. Dulu salah satu kelas itu tetap ada siswa yang nggak aktif. Jadi pilih satu kelas itu. Satu kelas saja, nggak usah banyak-banyak. Nggak ada samplingnya. Jadi permasalahan sudah kita identifikasi. Kan kita kadang proposal itu kan dibuatnya, misalnya semester ini kita buat proposal. Nggak selesai proposalnya. Terus kita mau semester depan. Nah, permasalahan yang sama di kelas yang mana yang sama yang terjadi? Pilihlah kelas itu. Ya, untuk mengatasi masalah. Misalnya di kelas lain nggak ada masalah respon nggak ada. Ya jangan memilih kelas yang, kalau kita maunya meningkatkan respon, jangan memilih kelas yang responnya nggak ada masalah. Gitu. Jadi berawal dari masalah itu dulu Pak ya? Dulu berawal dari masalah yang ditemukan. Iya. Itu yang diidentifikasi, terus dibuat solusinya. Oke. Jadi kepada Pak Justinus, kalau banyak kelas yang diajar, tuh coba diinvestigasi terlebih dahulu yang mana dari banyak kelas itu yang jadi masalah, itu yang bisa dijadikan salah satu bentuk penelitian tindakan kelas. Nah, lalu yang kedua, pertanyaan kedua dari Pak Justinus juga, beliau bertanya, bila ingin meneliti, tadi kan Bapak katakan ada semi kualitatif, ada kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif bar chart, jangan diagram kue. Nah, itu membuat instrumen pengambilan data dan analisisnya bagaimana Pak? Karena kan tadi juga Bapak menyatakan jarang ada statistik ini di penelitian tindakan kelas. Nah, ini misalnya kita kan membuat lembar observasi nih. Lembar observasi, lihat riset respon siswa itu misalnya gini. Siswanya ketika guru mengajukan pertanyaan, ya, pada siklus 1 ini, pertemuan 1 atau yang menjawab itu yang menjawab dengan segera itu cuma 5 orang. Ya. 5 orang. Terus kualitas kualitas jawaban misalnya bagus atau tidak, itu kan ada data. Itu di siklus 2. Di siklus 2 nanti yang menjawab, kenapa ya saya melakukan refleksi, kenapa hanya 5 orang yang menjawab pertanyaan? Refleksi, mungkin pertanyaan saya terlalu sulit bahasanya. Atau saya tidak memberikan waktu tunggu. Kan bisa ada waktu tunggu. Berikan pertanyaan, tunggu dulu. Jangan langsung pindah ke ini. Atau mungkin gurunya langsung menunjuk. Coba Peros kau jawab. Nah, ya kan? Atau Dewi kau jawab. Atau Ali kau jawab. Tak bisa dia menjawab. Pertanyaan diberikan secara umum dulu. Nah, misalnya di siklus 2. Di siklus 2 dibuka. Dia, saya salah dalam metode menanyanya. Terus di siklus 2 saya memberikan kesempatan pada semua siswa, saya beri kesempatan. Ternyata pada siklus 2 meningkatlah jumlah yang menjawab itu menjadi dari 5 itu jadi 15. Nah, kalau kita bikin bar chart-nya, jumlah siswa yang bertanya siklus 1 5, yang menjawab 5, siklus 2 15, kan meningkat. Padahal sebelumnya pada pertemuan sebelumnya siswa yang menjawab pada sebelum melakukan PTK cuma 2 orang aja sepanjang 1 semester. Nah, itu jadi pakai angka kan? Tapi nggak perlu pakai statistik uji beda. Nggak ada kelasnya cuma 1. Kelas cuma 1, nggak ada uji beda. Nah, terus bagaimana yang dibutuhkan di kualitatif tadi? Tanya jawab guru. Pertanyaan yang diajukan apa? Kasih guru mengajukan pertanyaan. Misalnya pertanyaannya, kenapa kenapa permukaan bulan itu kan permukaan cuma 1 kan? Kita tidak pernah melihat bagian belakang dari bulan. Benar. Coba, pertanyaannya kan gitu. Kenapa kita tidak pernah melihat bagian belakang dari bulan? Siswa jawabnya setengah mati nih kalau nggak pandai ini. Iya, kita pun yang tua-tua ini menjawabnya setengah mati. Atau pertanyaannya begini, IPA ini. Kalau burung hinggap di kabel listrik yang tegangan tinggi itu, kok burungnya nggak tersengat ya? Mati dia. Itu pertanyaannya. Kalau disuruh tunjuk, Peros kau jawab, setengah mati gelagapan siswanya. Iya kan? Benar Pak. Ali Imran jawab, pening Ali Imran jawabnya. Dewi Triana, Nasution kau jawab, pening si Dewi Triana ini kan. Itulah dia, ya kan? Berarti
Itu. Berarti Jadi bisa kita ubah ya Pak ya, instrumen siklusnya itu. bukan mengubah instrumen siklus. Perlu diperhatikan, metode dalam pembelajaran siklus 1 dan siklus 2 tetap sama, nggak boleh berubah. Oke, itu menjawab pertanyaan Pak Dede juga itu Pak. Instrumennya harus juga sama. Karena nggak bisa dibikin grafiknya. Ya, yang berbeda itu apa adalah analisisnya. Terus makanya akan ada ini narasi deskripsi kualitatif guru dengan siswa. Dituliskan ini diskusi interaktifnya. Di situ kan akan kelihatan. Oh, siswa menjawabnya melenceng ini. Terus apa tindakan guru ketika mengarahkan? Kan terlihat di situ, ya kan? Nah, jadi di siklus 1 itu sudah ada tindakan perbaikan terhadap yang selama ini dilakukan yang ketemu masalah tadi. Sudah ada beberapa tindakan. Ya? Iya Pak. Itu dia Peros. Lalu Pak, nah bagaimana kalau untuk jumlah siswanya yang hanya 9 orang dalam kelas, itu bisa Pak? Itu pertanyaan dari Pak Henry Siregar. Oh ya tetap bisa. Tetap bisa mengajarnya kalau 9, observasinya gampang. Observasinya lebih gampang lagi. Jadi PTK ini kan proses. Apa yang mau ditingkatkan adalah kemampuan profesi. Kemampuan profesi. Kalau dilihat dari standarnya Peros, sebetulnya mengajar IPA itu 1:10. 1 guru, 10 siswa. Mengajar IPS, 1 guru, 15 siswa. Cuman, di negara kita nggak mungkin lah pula dibikin 1 guru, 10 siswa. Kalau di Eropa sana, kalau siswanya lebih dari 10, guru IPA, 2 gurunya. Kalau 20 siswanya, 2 gurunya. Nah, jadi kita disarankan kan rasio seperti itu Pak ya? 1 guru 28 siswa standar kita. Jadi kalau 9, sangat paten, boleh. Ya kan? Boleh. Okay. Jadi boleh itu malah enak Pak Henry Siregar meneliti observasinya. Silakan saja. Benar. Bisa. Baik, bisa. Ini ada juga Pak pertanyaan. Ada pertanyaan lain silakan. Banyak ini pertanyaan tentang PTK ini Pak. Dari Pak Henry Pakpahan, beliau bertanya, bagaimana kalau kita hendak membuat PTK baru dan belum ada teori pendukung? Apakah PTK itu bisa diterima? Jadi belum ada teorinya Pak. PTK baru belum ada teori pendukungnya. Halo? PTK baru belum ada teori pendukungnya. Masalah jaringan nih Peros, putus-putus. Iya benar, benar Pak. Sudah jelas enggak Pak? Halo? Halo? Ya sudah jelas. Nampaknya putus Peros, saya nggak dengar nih pertanyaannya. Ya sudah jelas tidak Pak? Pasti putus, bentar. Ini nampaknya ada jin lewat atau gimana ini, tiba-tiba putus ini. Oke, bentar ya. Kita jaringan kita masih bagus di sini ya. Jaringan Peros yang bagus, jaringan saya mungkin yang jelek. Coba ulang lagi. Pertanyaan coba. Ya, Halo? Oke, sudah jelas Pak ya? Sudah agak jelas. Ketika kita membuat PTK harus ada teori pendukung tulisan. Nah, kalau membuat PTK baru tapi belum ada teori pendukungnya, itu bagaimana Pak? Nah, itu pertanyaan dari Pak Kabinri. PTK baru itu maksudnya membuat ide baru ini. Diusulkan nih, ada rancangan usulan. Nah, seperti itu. Tapi teori pendukungnya belum ada. Jadi itu namanya penelitian pengembangan teori, bukan penelitian PTK itu. Kalau PTK kan sudah ada metode yang diteliti orang, kan? Udah bagaimana dampaknya udah jelas. Kalau baru kan kita masih nggak yakin bahwa itu sukses atau enggak. Kalau nggak yakin, itu PTK-nya umumnya nggak sukses. Jadi PTK ini dilakukan, kita yakin tindakan itu lebih baik. Jadi untuk bisa yakin, sudah ada teori yang mendukung. Itu PTK. Karakteristiknya beda dengan penelitian pengembangan, beda dengan penelitian ground research. Ini bukan ground research. Kalau ground research itu mengembangkan metode baru, teori baru. Kalau penelitian pengembangan, mengembangkan model baru, pembelajaran baru. Ini enggak.
ini penelitian praktis. Penelitian praktis itu artinya penelitian yang digunakan untuk memperbaiki kemampuan keterampilan profesi. Artinya sudah ada teorinya. Nah, yang itu jadi nggak boleh dilakukan. Oke Pak, berarti dia lebih cenderung seperti yang Bapak katakan di awal, penelitiannya harus bersifat tindakan kelas ya Pak ya? Iya, tindakan. Oke, selanjutnya Pak, ini ada satu pertanyaan lagi dari Nasrul Elmi. Beliau bertanya bagaimana materi lanjutan itu tidak relevan dengan metode yang digunakan pada materi sebelumnya. Jadi seperti lompat materi Pak, tapi instrumennya tetap sama. Nah, kayak gitu. Nah, itulah guru perlu bijak memilih kompetensi yang akan ditingkatkan dalam PTK. Jadi kan dia metodenya harus sama. Jadi jangan dibatasi oleh materi yang sedikit. Kalau misalnya tadi saya bilang kan 2 bulan pelaksanaan. Berarti dalam 2 bulan itu kompetensi apa yang besar itu yang harus akan ditingkatkan, yang bermasalah. Misalnya kalau dalam kita ini kan literasi membacanya rendah. Misalnya literasi membaca aja kompetensinya. Kan bisa sampai 1 semester itu. Bisa 2 bulan, bisa juga 2 bulan. Tapi kalau misalnya yang dilihat adalah penguasaan fluida statik, ya nggak mungkin lah, itu materinya pasti pindah. Benar. Iya kan? Iya. Pertemuan cuma 2 kali, nggak cocok. Yang salah siapa? Yang salah merancang PTK-nya. Jadi memang harus ini Pak ya, harus sesuai dengan metodenya walaupun ada refleksinya. Iya, harus sesuai. Metodenya tetap jangan berubah. Ah,